Halo, selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, selama 1 jam ke depan, saya Agita Mahlika akan menemani Anda dengan serangkaian informasi yang kami rangkum dalam Kabar Utama Pagi. Segera kita mulai Kabar Utama Pagi selengkapnya. Kita awali dari informasi pertama pemirsa, seorang bocah 7 tahun di Jember, Jawa Timur tewas usai dianiaya oleh kekasih ibu kandungnya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar baju korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam karung. Karena persoalan hutang, 3 wanita Denpasar, Bali menyekap dan menganiaya Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya. Sementara itu, tim Puslap 4 Polri mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan pemirsa, untuk memperdalam kasus seorang bocah yang terkena peluru nyasar, kami sudah bersama dengan AKBP Arfan Zulfan Sipayung. Usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat vonis Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami di Kabar Utama Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. DPR RI menyetujui efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan sebesar 8,99 triliun rupiah. Pemirsa, fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan hari ulang tahun HUT ke-57 pada 13 Februari. Partai Gerindra menggelar Rapimnas di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambang. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah di PT Timah tahun 2015-2022. Hakim menyatakan korupsi yang dilakukan Harvey Mois membuat negara mengalami kerugian 300 triliun rupiah. Pemirsa, seorang penjual gorengan berusia 14 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digilir 10 remaja. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, kami segera kembali. Pemirsa, seorang penjual gorengan berusia 14 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digilir 10 remaja. Korban dicekoki minuman keras dan berulang kali diperkosa. Ya, begitu memilukan pemirsa, seorang gadis penjual gorengan berusia 14 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digilir 10 remaja. Korban dicekoki minuman keras dan berulang kali diperkosa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, sudah bersama kami Ibu Haye. Kabar Utama Pagi masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama Pagi. Pemirsa, pondok pesantren di kota Manado, Sulawesi Utara Kamis pagi tadi ludes dilalap si jago merah. Saat kebakaran terjadi, proses belajar mengajar sementara berlangsung. Pencarian korban speedboat terbalik di Bulungan, Kalimantan Utara di hari keempat membuahkan hasil. Kamis kemarin, aksi unjuk rasa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digelar untuk menuntut pencopotan Ketua Pengadilan Negeri Sampit karena dianggap melanggar HAM dan bersikap arogan. Sementara aksi unjuk rasa di Jakarta menuntut DPR menghapus asas Dominus Litis dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kabar Utama Pagi masih akan kembali dengan informasi jembatan Tembelan penghubung Kecamatan Petung Kriono di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah belum kunjung diperbaiki usai putus akibat longsor dan banjir bandang. Sesaat lagi. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Utama Pagi. Pemirsa, 17 tahun sudah TV One mengawal Indonesia dengan semangat 2025 di Jakarta Islamic Center sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk Anda. Dan mewakili kru bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Dan langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak langsung dan bergabung langsung bersama dengan rekan kami Rizka Sasabila langsung. Dan Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.
Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK tenaga kerja honorer di kementerian dan lembaga imbas pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran yang dilakukan ini tidak berdampak ke tenaga honorer. Berikut pernyataan selengkapnya. Sebelumnya, Komisi 11 DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar 8,99 triliun rupiah. Dengan pemangkasan ini, maka pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam APBN 2025 turun dari 53,19 triliun rupiah menjadi 44,20 triliun rupiah. Demikian Breaking News TV One, pemirsa. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Siang bersama Ana Tealita dan juga Filipus Yunaso. Mewakili rekan bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.